Terima kasih masih bersama kami. Warga di Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah nyaris tak dapat keluar dari desa. Menyusul jembatan penghubung antar kecamatan di daerah itu rusak parah. Untuk melintas, tak jarang warga terpaksa memperbaiki lantai jembatan terlebih dahulu. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari di daerah ini jika jembatan ataupun jalan yang rusak diperbaiki sendiri oleh warga. Seperti jembatan Simpang Aur Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Lantaran lantai jembatan sudah rapuh dan lepas, tak sedikit kendaraan nyaris terjun ke dalam sungai. Agar tak memakan korban jiwa, akhirnya warga setempat serta pengguna jalan yang ingin melintas terpaksa secara bergotong royong memperbaikinya sendiri. Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah, Yanuar Agus, menghimbau pemilik mobil angkutan agar dapat membatasi muatannya jika melintas di atas jembatan ini. Yanuar juga mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu segera memperbaiki jembatan tersebut. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan PU Provinsi, kan ini memang jalan provinsi dan beliau akan berupaya tugasnya untuk segera menangani masalah ini. Sementara itu jembatan baru yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Bengkulu hingga kini tak kunjung selesai. Bahkan pekerjaannya sejak beberapa bulan terakhir telah terhenti. Warga sendiri mendesak agar pekerjaan jembatan baru tersebut segera dilanjutkan, karena mereka khawatir jembatan lama yang telah mereka perbaiki tak akan bertahan lama. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, selain kondisi jembatan yang rusak, jalan milik Provinsi Bengkulu yang melintas di daerah ini terlihat kondisinya belum sepenuhnya diperbaiki. Dari Bengkulu Tengah, Tetra Surya melaporkan. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, demi mewujudkan cita-cita dan mendapatkan pendidikan, siswa sekolah dasar di Kampung Langgai, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat harus mempertaruhkan nyawanya meniti sutas kawat untuk melintasi sungai yang cukup dalam dan deras. Anehnya hal ini sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah setempat. Para pelajar sekolah dasar ini bukan tengah melakukan aksi akrobat atau bermain. Ini adalah pertaruhan nyawa yang dihadapi para siswa sekolah dasar Kampung Sutra, Kabupaten Pesisir. Para pelajar ini harus melintasi jembatan titian yang terbuat dari kawat sepanjang 100 meter. Jembatan yang diberi nama Jembatan Parasayan ini telah menjadi jalan bagi warga Kampung Langgai untuk menuju Kampung Sutra, di mana sekolah dasar 23 itu berada. Jembatan titian Parasayan itu disebut jembatan nasib. Jika hujan turun, para pelajar dari kampung sebelah yang melintasi titian Parasayan ini harus mengurungkan niat untuk tidak ke sekolah karena tingginya resiko yang dilintasi untuk menuju sekolah. Para pelajar ini bahkan harus bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu karena demi mencapai sebuah cita-cita. Jembatan atau gimana Bang? Nggak ada. Cuman dia di atas sana ada satu tapi ada bukitnya juga. Jauh. Putus bukit itu kan. Jauh ya? Iya jauh. Selama ini nggak ada bantuan dari pemerintah untuk bikin jembatan ke akses itu Bang? Kurang tahu juga. Tapi ya? Sampai saat sekarang belum ada kelihatannya. Udah berapa lama tuh Bang jembatan itu? Tali itu? Yang tali itu udah sejak orang di sana tuh udah bangun rumah nggak ada sama sekali pun bantuan. Iya. Malahan dia buat bikin jembatan gantung tuh masyarakat yang punya ide kerjasama kan, yang buat jembatan gantung, yang buat jembatan kawat. Hingga saat ini janji Bupati kepada masyarakat untuk membangun jembatan hanya sebuah angan-angan bagi masyarakat Kampung Sutra. Masyarakat hanya bisa berharap jembatan segera dibangun untuk warga Kampung Sutra. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri ESDM Jerowacik dan Menteri Transportasi Inovasi dan Teknologi Austria Doris Bures menandatangani nota kesepahaman di bidang energi terbarukan atau hydropower PLTA.
Dalam SK Menteri Bidang Mikro Hydropower, Kementerian SDM akan mendorong dan mendukung pengusaha untuk bergerak di bidang mikro hydro. Nota kesepahaman antara kedua negara dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam mengembangkan kerjasama energi terbarukan antara Indonesia dan Austria. Kedua negara juga mengakui pentingnya energi terbarukan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kerjasama antara dua negara tersebut meliputi 7 aspek, yakni mendorong dan meningkatkan investasi di bidang teknologi infrastruktur PLTA, mendorong transfer teknologi PLTA, eksplorasi kerjasama pada bidang energi terbarukan lain di masa depan. Dalam SK Menteri SDM bidang mikro hydropower, Kementerian SDM berencana akan mendorong dan mendukung pengusaha untuk bergerak di bidang mikro hydro dengan memberi harga Rp1.075 pada tahun pertama hingga tahun ke-8. Ini akan mendorong semangat para pengusaha untuk bergerak di bidang mikro hidro dari 10 megawatt ke bawah. Harganya sudah kita putuskan Rp1.075 untuk tahun pertama sampai tahun ke-8. Hingga saat ini perusahaan energi terbarukan Austria telah beroperasi di tanah air yakni Adritz Hydro yang memiliki reputasi sebagai perusahaan global yang unggul dalam daya hidrolik melalui pembangunan PLTA terbesar di Indonesia yakni PLTA Cirata yang listriknya dijual ke PLN guna mendukung pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.